Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Ini lagi apa namanya? Kalau lagi semangat gini mah jangan diaru-aruin, biarin aja. Sehat berkah melimpah untuk semuanya teman-teman. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini edisi ke-17 Juli 2024. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat, selalu dalam kondisi yang baik pastinya, maksimal rezekinya, maksimal kesehatannya, mudah segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Sehat berkah melimpah untuk semuanya tentunya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal, halo. Teman-teman yang baru atau yang lama, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan di subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga hutangnya lunas. Dan yang keadaannya sedang kurang baik, semoga segera membaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat teman-teman. Apapun yang sedang kita hadapi sekarang, gak ada alasan kita untuk gak bersyukur. Pokoknya nafas yang kita terima saja itu sudah harus kita syukuri. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita sekarang, tetap harus semangat. Saya juga ngerasa sedih luar biasa ketika wah ternyata Allah belum kabul doa saya soal sedekah bumi. Tapi rasanya juga ya berarti Allah tuh punya waktu yang lebih tepat. Kadang-kadang tuh kayak kita tuh nggak dikasih apa yang kita minta sama Tuhan, tapi Tuhan itu selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Mungkin Tuhan punya waktu yang lebih tepat buat aku nanti untuk bikin sedekah buminya. Amin. Jadi tetap semangat semua yang di rumah ya. Apa yang mau dibahas Mas Tulus sesuai dengan judul yang kalian lihat. Banyak teman-teman yang nanya, Mas Tulus akhir-akhir ini tuh ada udara dingin yang gak biasa. Ini nih sebenarnya pertanda apa? Kalau dari BMKG kan sudah dijelaskan juga bahwa ini fenomena biasa, bukan karena adanya sesuatu. Lalu dari segi pandang Mas Tulus, apakah hawa dingin belakangan ini merupakan sebuah pertanda terkait dengan adanya sesuatu atau akan adanya sesuatu? Nanti kita bahas secara detail ya. Sebelumnya mari sama-sama kita doa teman-teman orang-orang baik. Doa kalian itu terkadang
bukan terkadang, lumayan sering dikabul sama Allah. Jadi kita doa sama-sama, mudah-mudahan doa kita dikabul sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Juli ini. Amin. Semoga Allah berikan izin, Allah berikan kuasa untuk sedekah Bumi Nusantara kita bisa segera terlaksana. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun ya. Teman-teman yang membantu sedekah nasi box, caranya gampang. Cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening yang di kolom deskripsi. Kalau sedekah bumi kemana Mas Tulus? Silakan cek di kolom komentar paling atas. Mas Tulus sematkan atau Mas Tulus pin ya. Komentarnya Mas Tulus pin. Rekeningnya Permata atas namanya juga Tulus Rianto di kolom komentar ya, di kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah sudi membantu sedekah nasi box, sedekah bumi tanpa terkecuali saja. Semoga pahalanya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat dan juga hajatnya. Amin. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah sedekahnya jenengan. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan yang sedekah mudah-mudahan hajat-hajat baiknya segera Allah kabul dan Allah jauhkan dari musibah dan bala apapun. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak orang baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Aku gitu kenapa ya, air mataku tuh suka pengen tak dorong rasanya. Nggak tahu kenapa aku tuh dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Bukan bukan karena apa-apa, tapi ya dalam beberapa hal tuh saya lumayan sering menangis gitu loh. Air mataku tuh kayak cuma di sini, yang dimana ngeliat yang sedih dikit langsung nangis kayak gitu aja. Aku juga nggak tahu kenapa Allah ciptakan aku seperti ini. Kelembutan hatiku tuh untuk tujuan apa ya nggak tahu. Mudah-mudahan untuk tujuan baik ya. Amin. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara silahkan tonton dulu video packingnya teman-teman ya. Fahami dulu manfaat dan juga fungsinya. Setelah teman-teman tahu manfaat dan juga fungsinya, kemudian harganya, cara pakainya juga, kalian bisa langsung pesan ke nomor WhatsApp yang di 0857 54 111 888 di kolom deskripsi, oke? Langsung pesannya ke situ. Formatnya apa? Formatnya begini, Mas, saya pesen minyak bidara 1, alamat saya ini, kode posnya ini, nomor HP-nya ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Dan note buat kalian, sementara waktu untuk pemesanan minyak bidara hanya bisa dikirim melalui JNE dan juga JNT. Di luar itu, Mas Tulus masih belum bisa mengcover untuk kurir pengiriman untuk minyak bidaranya ya. Harganya 180.000 itu belum termasuk ongkos kirim. Kalau teman-teman ragu atau takut Mas Tulus nipu, kalian boleh nunggu barangnya sampai dulu baru transfer ya. Setuju? Setuju. Terima kasih yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat, dan yang sudah pesan semoga segera sampai. Nggih. Amin. Matur sembah nuwun. Untuk salam juga untuk Ibu Sumiati yang di Bu Sumiati bukan ya namanya ya, saya tak kuliah. Aduh, jangan. Anaknya pesan ke Kalimantan ya. Anaknya pesan untuk dikirimkan ke Balikpapan. Pesan minyak bidara juga. Katanya si bunda yang cantik itu yang bernama Ibu Sumiati itu katanya ngefans sama Mas Tulus. Ya wes tak singgol ya bun. Sehat murah rezeki nggih bunda, berkah selalu, amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih banyak ya. Nah, sebelum kita bahas apa yang sedang hit sekarang dan teman-teman banyak tanyakan dari segi pandang Mas Tulus, nanti Mas Tulus juga akan ukur dari segi pandang atau yang disampaikan oleh BMKG terkait dengan fenomena ini. Nah, sebelum Mas Tulus membahas itu, Mas Tulus pengen sampaikan satu dan lain hal dulu teman-teman. Satu hal yang Mas Tulus agak kurang suka ketika teman-teman itu chat ya, teman-teman itu minta dikonfirmasi pembahasannya tapi miss call atau telepon ya. Mas Tulus lumayan terganggu, apalagi tadi yang pas lagi live itu lumayan banyak banget telepon lagi live ya. Kalau lagi live atau lagi kerja, maksudnya Mas Tulus begini, ketika teman-teman sudah tahu ada yang sudah berbulan-bulan chatnya masih belum dijawab, Mas Tulus juga minta pemahaman teman-teman untuk mengerti bahwa sebetulnya ada
ada apa ya, ada daftar tunggu gitu loh. Yang WhatsApp Mas Tulus itu banyak. Jadi kalian yang spam-spam chat biasanya malah saya end chat dan tidak saya baca. Karena saya kecewa dengan sifatnya ya. Dikurang-kurangi ya teman-teman. Kalau kalian, aku tuh pengen cepet ditanggapi Mas Tulus, aku juga pengen. Yes, semua orang juga maunya itu. Tapi saya harus adil dengan yang sudah mengantri yang lain. Ada yang sudah 6 bulan loh, Rek. Baru saya jawab tadi pagi. 6 bulan, jenengan baru berapa bulan aja dah. Baru berapa minggu. Gimana Mas tanggapannya? PPPP Mas, nelpon Mas. Aduh. Jujur ya, Mas Tulus mau bilang marah. Saya nggak marah, tapi jujur saya terganggu dengan kondisi itu. Jadi teman-teman mohon maaf, tolong saling memahami. Pokoknya nih, Mas Tulus itu pengen kalian nggak baper-baperan. Oke, minta sesuatu nggak saya tanggapi, jangan baper. Terus teman-teman yang nonton juga nggak boleh terlalu baper, nggak boleh terlalu aneh-aneh lah kegiatannya. Intinya adalah di sini kita sama-sama saling belajar saja. Saya buat konten YouTube. Kalau misalnya teman-teman bilang saya cari uang di sini, saya gajian 2 bulan sekali. Bulan ini dia nggak gajian ya. Kalian sudah lihat sendiri belum $100, berarti saya nggak gajian. Nah, 2 bulan sekali $100. $100 tuh sekarang mungkin 1,6. Kalau saya cari uang di sini 1,6 2 bulan, 800.000 1 bulan, dan saya harus live setiap hari, harus bikin video setiap hari. Kalau memang tujuan saya cari uang di sini, mungkin saya agak keberatan ya, harus mengeluarkan banyak suara saya ngoceh setiap hari, setiap pagi punya agenda untuk mendapatkan uang 1 bulannya 800.000. Jadi mohon sekali, di sini Mas Tulus tidak minta uang, Mas Tulus juga kalau memang Allah kasih rezeki lewat YouTube, kemudian dengan ada gajinya, yaitu plusnya, plus dari Allah. Tapi kalau saya tuh nggak nyari uang, jadi kalau kalian mau konsultasi, ya Mas Tulus izinkan, tapi syaratnya apa? Dibeli dengan kesabaran, oke? Gak perlu ngomong berkali-kali lagi ya, setuju? Setuju, oke? Kita bikin santai aja, kita bikin saling manfaat satu sama lain. Gak usah terlalu baper-baperan, gak usah yang suka sama Mas Tulus, gak usah. Jadi santai aja, biasa-biasa saja. Ya, ada batasan di mana kalian bisa mendapatkan apa yang kalian mau dengan oke, nonton channelnya Mas Tulus, ada kontennya, ada manfaatnya. Mas Tulus juga sama, dapat pahala dengan menyampaikan sesuatu yang ada manfaatnya. Nggak boleh lebih daripada itu. Oke, setuju ya? Kalau Mas Tulus ada salah, Mas Tulus yang minta maaf. Teman-teman nggak salah, yang salah Mas Tulus. Jadi Mas Tulus minta maaf ya. Oke, setuju ya? Terima kasih banyak. Nah, yang tidak suka dengan intermezzonya silakan digeser ke menit ke-11. Ke menit 11 teman-teman. Nah, beberapa hari belakangan ini juga ada beberapa fenomena ya teman-teman. Fenomenanya itu juga salah satunya adalah fenomena yang cukup menyita perhatian publik, di mana beberapa tempat di wilayah Pulau Jawa sampai ke wilayah timur Indonesia itu ada beberapa yang mengalami udara dingin. Kalau bahasa ininya tuh bediding teman-teman. Jadi kalau orang Jawa bilangnya bediding, ada yang bilang yang lain-lain juga. Cuman memang beberapa orang sudah menyampaikan, Mas Tulus, kami beberapa hari belakangan, hampir 1 minggu ke belakang ya, ini mengalami cuaca dingin yang luar biasa. Nggak usah di tempat kalian. Mas Mijan juga sama, kalau telepon istrinya selalu bilang, di sini lumayan dingin loh Kang, kalau pas menjelang pagi. Dan bahkan suhu terdingin yang pernah terdeteksi oleh teman-teman di wilayah Bandung, itu sampai di angka 11 derajat Celcius. Agak ekstrim sih ya, tetapi sebenarnya teman-teman, secara garis besar ini dipengaruhi oleh apa? Dari info yang saya dapatkan dari BMKG, wilayah Indonesia saat ini khususnya sebagian wilayah selatan masih berada pada musim kemarau. Sejak 3 hari terakhir, cuaca cerah mendominasi hampir seluruh pulau Jawa, Bali, dan juga Nusa Tenggara. Sumatera bagian selatan dan juga Kalimantan bagian selatan, juga Sulawesi bagian selatan. Jadi beberapa wilayah tadi bisa jadi mengalami dingin ya. Angin dominan dari arah timur membawa massa udara kering dan juga dingin dari daratan Australia menuju ke Indonesia sehingga mendukung pertumbuhnya awan, dan hal ini menyebabkan langit menjadi cerah sepanjang hari, lalu menyebabkan udara dingin ada di sekitar kita. Dan BMKG juga sudah menegaskan bahwa kemarin teman-teman bilang, Mas Tulus, dinginnya tuh karena ada siklus aphelion, di mana matahari itu lagi jauh banget dengan posisi terjauh dari matahari. Ternyata bukan karena siklus itu teman-teman. Jadi intinya adalah
udara dingin ada sesuatu yang normal sebetulnya, sesuatu yang biasa terjadi ketika di musim kemarau. Dan ini juga disebabkan karena adanya angin monsun dingin yang bertiup dari Australia menuju wilayah Indonesia melewati perairan Samudra Hindia. Dan ini bisa terjadi ketika kita sedang pada musim kemarau karena kandungan awan di atas langit sedang sangat tipis sehingga tidak ada batasan atau hawa panasnya tadi sedikit menurun untuk suhunya sehingga panasnya tetap, gerahnya juga tetap, tetapi ketika di malam hari khususnya menjelang pagi hari muncullah bediding tadi atau suhunya menjadi cukup dingin dan bahkan teman-teman bisa menyampaikan 14 sampai 11 derajat Celcius untuk wilayah Bandung. Kemarin saya sempat mendapatkan info soal itu. Dan sebetulnya BMKG juga menyampaikan bahwa ini akan terjadi dari Juli sampai menuju Agustus pada dasarnya atau September maksimal. Jadi hawa dingin ini terpengaruhi oleh apa? Karena kita tidak ada hujan, kandungan awan yang sudah menipis sehingga dinginnya tadi terlalu dingin, ada penurunan suhu sehingga mengakibatkan cuaca cukup dingin ketika menjelang malam ya, dini hari menuju ke pagi hari. Bahkan di wilayah Dieng itu dikabarkan juga mengalami derajat di mana untuk suhunya itu terakhir kemarin tanggal 15 Juli ya. Itu ada laporan dari temanku yang di sana. Jadi teman-teman pernah dengar lagunya Mas Tulus yang Aku Siap? Ya, Aku Siap itu penciptanya Mas Toto Anggit dan Mas Toto Anggit itu orang Wonosobo. Dan teman-temanku di Wonosobo juga banyak yang menyampaikan bahwa tanggal 15 kemarin suhu di wilayah Pegunungan Dieng atau di Wonosobo itu sebagian wilayahnya karena lokasinya Pegunungan Dieng itu adalah berada di 200 meter di atas permukaan laut, 2000 meter dan itu pegunungan sehingga -1 dan bahkan ada beberapa video yang disebarkan oleh di media sosial di mana disampaikan bahwa Dieng itu mengalami ada semacam salju ya, ada semacam salju di wilayah Dieng dan embunnya tadi seperti halnya menjadi seperti salju atau tanaman-tanaman tadi menjadi beku karena cuaca untuk udara di sana untuk derajatnya mencapai 0 sampai -1 derajat Celcius. Jadi ini juga sebenarnya juga karena fenomena biasa, satu dipengaruhi juga karena masa kemarau di wilayah Dieng itu sendiri di Pulau Jawa khususnya diprediksikan juga hal tersebut terjadi sampai di bulan September nanti ya. Dan penyebab embun es di Dieng ini juga diterangkan bahwa peristiwa ini biasa terjadi karena suhu udara di kawasan Dieng mengalami penurunan drastis mencapai 0 derajat Celcius pada malam dan juga dini hari. Selain itu, langit cerah dan saat musim kemarau juga mempengaruhi perubahan suhu di kawasan Dieng. Dan kemudian, minimnya tutupan awan ketika cuaca cerah bisa memicu hilangnya panas pada permukaan bumi sehingga cuaca menjadi lebih dingin. Kalau di sini disampaikan, BMKG menyampaikan 0 derajat, tapi pernah terdeteksi juga, jadi di wilayah Dieng itu ada semacam situs BMKG yang bisa diakses yang memperlihatkan bahwa cuacanya itu -1 derajat Celcius dan itu sebenarnya hal biasa ketika di sana sedang kemarau sama dengan wilayah-wilayah kita yang sedang dingin sekarang. Jadi bukan karena akan adanya sesuatu dalam pandangan BMKG, dari segi pandang BMKG bukan karena akan adanya sesuatu yang mengerikan, musibah dan lain sebagainya. Ini adalah fenomena biasa yang terjadi setiap Juli sampai menuju ke September. Dan ini sebetulnya bukan fenomena yang mengerikan, tetapi akan bisa mempengaruhi kalian apabila kalian memiliki kalian yang menderita hipotermia. Jadi mungkin ada penurunan suhu yang drastis, jadi bisa membuat kalian menjadi hipotermia. Dan saya pernah mengalami itu ketika di beberapa tempat, waktu itu di Puncak kalau nggak salah, di Ciherang, di Curug Ciherang kalau nggak salah saya ngalamin. Jadi memang benar teman-teman, jadi kayak orang demam yang suhu kita tuh panasnya jadi turun, kalah sama cuaca di sekitar kita. Dan termasuk orang-orang yang punya hipotermia ini sepertinya juga
cukup bahaya ketika mengalami cuaca udara atau suhu udara seperti yang di Dieng atau di beberapa wilayah seperti sekarang. Dan ini sebetulnya secara yang disampaikan BMKG bukan karena ada fenomena sesuatu, bukan karena mau jadi pertanda musibah besar, tetapi memang adalah hal-hal yang biasa dan tidak membahayakan, tetapi bisa berbahaya ketika kalian yang punya hipotermia berada di wilayah yang memang derajat atau suhunya itu derajat 0 atau bahkan bisa minus derajat Celciusnya, sehingga bisa mempengaruhi diri kalian terserang hipotermia. Itu yang Mas Tulus baca melalui beberapa info yang saya baca di beberapa channel YouTube, dan ini beberapa channel berita maksudnya, sehingga ya kita nggak perlu khawatir juga dengan perubahan cuaca yang sekarang. Lebih dingin justru lebih adem kali ya. Nah, itu dari BMKG. Disampaikan bukan karena pertanda sesuatu, bukan karena pertanda akan adanya musibah dan lain sebagainya. Lalu kalau dari segi pandang Mas Tulus sebenarnya apa? Saya pernah menyampaikan ini, saya pernah bertanya ini kepada Crondol juga kepada Eyang, bahwa kenapa ya kita kok hari ini tuh mengalami sesuatu yang hawanya itu bagi saya juga pribadi nggak wajar. Kalau teman-teman mungkin ngerasain hawa dingin, kalau saya jujur juga saya merasakan, tetapi tidak terlalu sering mengalami hawa dinginnya. Jadi justru saya masih merasakan hawa gerah atau hawa panas. Mungkin karena badan Mas Tulus ini yang big body juga nggak tahu, karena badan terlalu besar, atau karena memang Mas Tulus itu terlalu ya sehingga cepat keringetan, tapi nggak tahu juga. Cuma saya tidak terlalu merasakan itu walaupun saya tidur di ruangan ber-AC. Ini yang harus aku sampaikan. Jadi kalau kalian bilang, banyak teman-teman yang share, kemudian saya cari tahu, ternyata memang terbukti bahwa di wilayah-wilayah Magelang, Wonosobo itu lebih dingin daripada wilayah-wilayah yang lain. Dan bahkan di Jakarta juga aku beberapa kali lihat postingan teman-temanku yang Jakarta rasa puncak. Kalau mereka bilang Jakarta rasa puncak tuh berarti dingin banget. Ya, Jakarta sedang dingin banget. Itu yang aku analisa sebetulnya. Nah, kalau dari segi BMKG bukan karena sesuatu yang membahayakan, bukan karena adanya musibah dan lain sebagainya. Lalu kalau dari segi pandang Mas Teh, apakah ini juga merupakan pertanda buruk? Ketika saya tanyakan kepada Eyang, sebetulnya ini justru bukan pertanda buruk, melainkan sebuah pertanda yang baik. Tetapi tetap dengan kewaspadaan. Jadi teman-teman, dari info yang saya dapatkan dari Eyang dan Crondol, bahwa di bulan Suro ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa penyakit titik Olokutoro, tetapi untuk energi pemurnian atau energi kebaikannya, birunya yang lumayan biru banget di Suro ini. Sehingga ini mempengaruhi dari energi pemurni tadi, energi yang baik tadi sedang mengadopsi untuk tubuh kita. Simbolnya memang air. Simbolnya dari awal kita sudah lihat warnanya hijau, teman-temannya warnanya green, di mana ada sebuah tempat yang saya perhatikan ada tanaman yang mulai ditumbuhkan lagi, ada tanah yang mulai digaru, sudah mulai diluku, kemudian akan dibangun lagi, istilahnya begitu. Nah, simbol itu juga muncul. Wah, ada bayi nangis ya, aku kaget aku. Aku pikir suara apa. Nah, jadi kalau secara segi pandang saya juga tidak merasakan ini sesuatu yang cukup mengerikan atau memang akan adanya sesuatu. Yang tidak mengatakan itu, tetapi justru ini adalah sebuah clue yang baik. Nah, ternyata teman-teman, kalian yang merasakan hawa dingin ini justru sedang dalam kondisi diperbaiki dalam tanda kutip, sehingga ini adalah termasuk yang diperbaiki ini bukan cuma kita saja sebagai manusia, tapi semua jenis bentuk benda dan juga hewan, bahkan makhluk hidup. Ini yang disampaikan Eyang, sehingga ada energi pemurni, ada energi istilahnya ya pemurni, betul. Jadi kayak semacam kita sedang digodok lagi, dimandikan lagi, digaru lagi, ditanami lagi. Simbolnya memang air, jadi sehingga cukup dingin. Ini yang disampaikan Eyang. Tapi ada satu hal, makanya tadi Mas Tulus bilang, bukan berarti tenang ini buat kewaspadaan, karena ya memang satu energi Suro tadi bagus sekali. Tahun ini tuh saya bilang full power dua-duanya. yang jelek juga full power, yang bagus juga full power, sehingga kalian bisa manfaatkan dua-duanya. Nah, untuk yang
yang baik ini sedang mengcovery kita dari beberapa sisi, sehingga rasanya cukup dingin dan juga menenangkan. Tetapi menenangkan tadi kan Eyang berkali-kali bilang, ojo leno, jangan terlena dengan sesuatu yang artinya ketika ini sudah disampaikan jangan terlena, berarti jangan terlena dengan yang dingin yang sedang kita rasakan. Yang dingin sekarang yang sedang kita rasakan jangan terlalu kita anggap bahwa nah, jeleknya itu adalah di situ nanti. Ketika kita merasa dingin yang jadinya pemalas, jadinya kita malas bangun, jadinya kita malas tirakat. Tengah malamnya malas bangun karena terlalu dingin. Mending narik selimut aja. Nah, bahayanya adalah di sini. Kenapa energi baik ini juga beriringan dengan sesuatu yang kurang baik, sehingga ketika teman-teman terlalu terlena dengan kondisi ini itu sama dengan keadaan yang seakan-akan itu kita tuh tenang dulu, adem, ayem, gak ada masalah apa-apa, gak ada clue apa-apa, semuanya terkesan baik-baik saja, padahal pada dasarnya ada sesuatu yang akan meledak. Ini yang disampaikan Eyang. Jadi teman-teman, meskipun ini adalah pertanda yang baik, salah satu clue yang mendinginkan, clue yang baik sekali untuk tubuh kita, bahkan semua makhluk yang ada di Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, ini merupakan sebuah clue yang baik, sebuah pertanda yang baik. Tetapi jangan mentang-mentang baik, kalian tidak jangan mengecualikan sesuatu yang kurang baik tadi. Jadi kalau ada hal baik berarti ada hal yang tidak baik, ada yang hal yang tidak baik, ada siang, ada malam, ada putih, ada hitam, ada baik, ada jahat. Nah, hal jahat ini juga bisa mempengaruhi itu ketika kita sudah mendapatkan rasa yang seperti ini, sedang merasa digendong, dimomong atau dipijit atau diurut, kemudian kita jadi malas bangun, malas tirakat. Satu, ini jadikan nikmat buat kita karena tidak terlalu gerah. Yang kedua, dijadikan sebagai ujian juga buat kita untuk kita malas bertirakat. Nggak ada hal baik yang bisa kita dapatkan hanya dengan cara yang ya cuma-cuma. Ada yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan barokah tadi. Ada yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan rahmat tadi. Jadi nggak semata-mata ya gue cuman ini terus gue dapat, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi ada hal yang harus kalian korbankan sebelum kalian mendapatkan sesuatu yang kalian lakukan. Ya, apa yang harus kalian korbankan? Waktu untuk melakukan tirakat. Ya, dan Eyang juga memberikan clue kepada kita, sehebat-hebatnya manusia adalah ketika ada manusia yang bisa menahan dalam arti di sini menahan ngantuk, menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan hawa serakah dan seterusnya. Agak susah ya Rek kalau kayak gini. Puasa terus syutingnya itu agak dur-dur, rasanya kayak telai garing, cangkeme garing. Alhamdulillah. Nah, jadi itu teman-teman. Tetapi ada satu clue lagi yang bagi saya juga cukup mengerikan, bahwa dinginnya ini hanya sebuah rasa yang sementara, kemudian akan bebarengan juga dengan sesuatu yang panas. Ini yang jadi pertanyaan saya. Walaupun ini merupakan salah satu clue yang baik, pertandanya baik, tujuannya baik, pemurniannya baik, tetapi juga akan dibarengi dengan sesuatu yang baik. Berarti air tadi juga akan disertai dengan hawa panas. Kalian tahu hawa panasnya dari mana? Ada beberapa aktivitas gunung yang juga sepertinya akan ikut beraktivitas di sela-sela hawa dingin yang sedang kita rasakan. Jadi ada panas, ada hawa panas, ada api di sekitar kita ketika kita sedang merasakan yang namanya hawa dingin tadi. Sehingga juga sepertinya ini juga akan berdampingan dengan sesuatu yang besar. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Berdoa sama Allah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mau dikasih panas, mau dikasih dingin, kita ucapkan alhamdulillah. Prasangkanya adalah baik. Allah memberikan dingin supaya hati kita lebih dingin, lebih adem, mendapatkan sesuatu yang baik. Tetapi dalam arti bukan berarti karena dikasih enak terus kita jadi keenakan, terus kita jadi malas. Jangan lupa juga ibadahnya, jangan lupa juga tirakatnya. Kejar sesuatu yang bisa kamu kejar, jaga yang harus kamu jaga, tetapi dengan batasan yang secukupnya. Semoga manfaat yang memang suruh sampaikan hari ini teman-teman. Terima kasih.
Maaf, ini sekali lagi hanya ukuran dari yang saya sampaikan, hanya sebatas ilmu cocoklogi yang saya sampaikan di sini dari pembelajaran saya dari Eyang dan juga Celondol. Selebihnya, mari kita sama-sama kita simak, kita jadikan bahan kehati-hatian. Nggak perlu percaya juga, kita ukur sama-sama saja, ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama teman-teman, jangan lupa jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita, jangan lupa terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga ndang lunas hutangnya, amin ya Allah. Teman-teman yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen duwe rumah, pengen duwe usaha, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya, pengen punya kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Yang jual aset semoga cepat terjual asetnya. Teman-teman yang saat ini sedang merintis usaha semoga usahanya lancar, jualannya laris buat yang jualan, amin. Semoga teman-teman termasuk orang-orang yang dihindarkan, yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wes, ya, oke. Terima kasih banyak. Nanti daripada aku nangis lagi. Aku tuh kalau doa teman-teman semaksimal mungkin aku tahan tuh nggak nangis, tapi sebenarnya dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dikabul sama Allah, doaku semoga doa yang baik-baik buat teman yang nonton. Amin, amin, terima kasih banyak. Mas Tulus pamit mundur ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah ketemu lagi di next video. Apa mau dibahas lagi? Silahkan cek atau tulis di kolom komentar tulis postingan Mas Tulus, atau bisa DM di Instagramnya Mas Tulus di @bigtulus_official ya. Mas Tulus pamit mundur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo orang baik, selamat istirahat, semoga mimpi indah. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.